perkenalkan nama saya Fakir Wiraturnawan dari 11 DWP2 dengan nomor urut absen 10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan real sejarah masuknya Jepang ke Indonesia hingga keluar. Pada tanggal 7 Desember 1941, secara mendadak Jepang menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii. Serangan tersebut merupakan upaya Jepang untuk membangun suatu imperium di Asia dengan mengobarkan perang di Asia Pasifik. Akibatnya, Amerika menyatakan perang kepada Jepang dan membantu pasukan sekutu Eropa. Jepang juga menyerbu Indonesia dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Kedatangan Jepang ini membuat pihak Belanda merasa terancam karena beberapa daerah Indonesia berhasil Jepang rebut kekuasaannya. Pada akhirnya pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang lewat perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Sejak itu Indonesia dikuasai oleh Jepang dan penjajahan Belanda berakhir. Tujuan kedatangan Jepang dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 oleh Ratna Sukmayani. Menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upaya relatif murah. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang melakukan beberapa aksi propaganda sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa propaganda yang dilakukan Jepang. Antara lain, Jepang mengaku sebagai saudara tua bagi bangsa-bangsa di Asia termasuk Indonesia. Jepang berjanji akan membebaskan Asia dari penindasan bangsa Barat. Hal ini yang berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia. Bahkan kedatangan Jepang disambut dengan baik. Jepang memperkenalkan semboyan yang dibuatnya, yaitu semboyan yang disebut dengan gerakan 3A, yang berbunyi Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Jepang menjanjikan kemudahan bagi Indonesia dalam melakukan berbagai kegiatan seperti janji menunaikan ibadah haji, menjual barang dengan harga murah, yang disebut dengan sistem politik dumping. Pada awal kedatangannya, Jepang berhasil menarik simpati dan dukungan masyarakat Indonesia karena berjanji akan memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera bersama dengan bendera Jepang. Indonesia diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimi ga Yo. Namun sederet janji di atas hanya sementara, sebab sikap baik itu berubah setelah sekian waktu. Jepang menduduki Indonesia. Sejak awal, Jepang berlaku demikian hanya demi kepentingan pemerintahannya yang saat pada itu sedang menghadapi perang. Selanjutnya ada kebijakan masa pendudukan Jepang. Selain melakukan propaganda, Jepang juga melakukan aksi nyata dengan membuat beberapa kebijakan bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan yang pertama yaitu PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Badan ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis dan intelektual agar memberi tenaga untuk mengabdi kepada perang. Yang kedua adalah Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Badan ini terdiri dari berbagai macam profesi, dokter, pendidik, dan kebaktian wanita, pusat, dan perusahaan. Selain itu, terdapat pula beberapa kebijakan Indonesia yang diberikan oleh Jepang pada bidang sosial dan ekonomi sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia harus menjalani romusha, yaitu kerja paksa. Romusha ini bahkan sampai memakan banyak korban jiwa akibat kekejaman Jepang. Yang kedua ada pemerintahan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan diganti dengan bahasa Jepang. Yang ketiga melaksanakan Kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya beras dan bahan pangan lainnya dirampas dan banyak rakyat yang menderita kelaparan. Selanjutnya ada dampak kependudukan Jepang bagi Indonesia. Yang pertama, ekonomi terpuruk. Kebijakan Jepang yang eksploitatif
menyebabkan kemerosotan ekonomi Indonesia. Rakyat mengalami kelangkaan pangan dan kemiskinan akibat sistem tanam paksa. Penderitaan rakyat. Kebijakan Jepang yang otoriter dan eksploitatif menyebabkan rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang berat, seperti kerja paksa, penindasan, dan pembatasan kebebasan. Ketiga, ada tumbuhnya nasionalisme. Di sisi lain, penderitaan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang justru memicu tumbuhnya semangat nasionalis dan keinginan untuk merdeka. Selanjutnya, kerusakan infrastruktur. Selama masa pendudukan, banyak infrastruktur penting di Indonesia yang rusak akibat perang dan eksploitasi Jepang, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Setelah sekian hal yang terjadi, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu terjadi setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sebelumnya, Jepang telah menderita kekalahan perang seperti Perang Laut Karang pada tanggal 4 Mei 1942, disusul dengan Perang Guadalcanal pada 6 November 1942, dan pertempuran laut di Kepulauan Bismarck pada 1 Maret 1943. Pada 26 Juli, sejumlah pemimpin di pihak sekutu bertemu di Potsdam, Jerman. Sebab, kendati konflik di Eropa sudah diakhiri, Jepang masih menyatakan perang di wilayah Asia Pasifik. Untuk itu, Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, dan pemimpin nasionalis Cina menyusun deklarasi Potsdam yang berisi pernyataan penyerahan Jepang. Deklarasi tersebut mengklaim bahwa perhitungan yang tidak cerdas oleh penasihat